memang dia kan pakai aset real gitu loh, sudah terlihat. Tapi tuh aku jujur sampai sekarang, misalnya kayak SBSN kan kayak udah ditetapin tuh ya Pak, kayak berapa return yang bakal kita dapat gitu loh. Nah, itu kan cenderungnya kayak sekitar 6% sampai 7%. Nah, padahal dari hitungan segitu tuh, itu hampir sama kayak deposit biasa di tabungan gitu loh. Emang sih dia berdasarkan aset real kelihatan, tapi kan dari tingkatan imbal hasil tuh saya sendiri masih mempertanyakan apakah itu tuh masih bisa tergolong sebagai salah satu prinsip tadi itu gitu loh Pak. Gitu aja sih, makasih. Ya, jadi syariahnya di mana kan gitu ya? Mungkin yang menjadi kegalauan. Ya maksudku gitu kalau dilihat dari persenannya gitu loh, return yang bakal kita dapat. Yang jadi kegalauan dari teman-teman itu seperti itu. Nah, sebenarnya begini, ketika tadi kita membahas mengenai prinsip-prinsip dan sebagainya ya, itu menjadi landasan dasar atau menjadi patokan gitu loh. Ketika kita mau melakukan transaksi atau mau terjun dalam kegiatan ekonomi atau keuangan syariah gitu ya, dalam konsep keuangan. Kalau dalam konsep keuangan itu kan memang ada namanya bunga gitu ya. Makanya kalau di syariah namanya profit atau imbal hasilnya. Nah, itu kan sebenarnya yang namanya bunga apapun istilahnya itu ya, kalau di syariah namanya imbal hasil itu kan sebenarnya hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana itu kan sebenarnya mekanisme pasar yang menentukan, ya toh. Nah, sebenarnya imbal hasil pun itu berarti kan ada mekanisme pasar sebenarnya yang menjadi faktor penentu. Yang namanya pasar itu kan berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau kalian lihat definisi yang sebenarnya dari pasar, itu kan sebenarnya pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, ya loh. Kesepakatan antara penjual dan pembeli itu namanya pasar. Nah, ketika kita berbicara tentang tadi imbal hasil dan sebagainya, itu kok sama juga dengan yang konvensional dan sebagainya. Ya namanya imbal hasil berarti kan ya sesuai tadi antara kesepakatan antara si penjual dan pembeli tadi. Makanya ya nilainya ya mungkin nggak jauh-jauh dari situ, tapi yang menjadi fokusnya bukan pada imbal hasilnya itu kan sebenarnya. Ketika kita terjun dalam konsep keuangan syariah, maka sebenarnya ini yang penting adalah bahwa mayoritas masyarakat, mayoritas para pelaku transaksi keuangan itu mereka punya semangat atau mereka itu punya motivasi supaya transaksi keuangan yang mereka lakukan itu berada dalam kerangka atau berada dalam wadah yang sesuai dengan syariah, yang itu diridhoi oleh Tuhan. Yang kalau lain ya ini diberkati oleh Tuhan gitu loh. Artinya ini tuh kalau di kita dalam agama saya ya itu diridhoi oleh Allah gitu loh. Artinya apa? Artinya ya kita itu transaksi keuangannya ya benar-benar halal gitu. Artinya tadi bebas dari riba, bebas gharar, maisir dan sebagainya. Artinya apa? Kita itu dalam bertransaksi keuangan itu tidak menzalimi orang, kita itu tidak merugikan orang, kita itu jujur dan sebagainya. Nah, prinsip itu sebenarnya yang menjadi hal yang harus dikedepankan ketika kita memutuskan untuk terjun dalam keuangan syariah gitu loh, Penda. Jadi misalnya saya ini mau beli sukuk atau SBSN, mau terjun di keuangan syariah, misalnya pakai keuangan syariah ya motivasi saya itu berarti ya memang karena ya saya itu pengen melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan agama saya, yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Tuhan saya gitu loh. Nah, ini yang mungkin belum dipahami oleh
para pelaku konsep keuangan syariah, sehingga Pak, ya sama aja loh syariah sama konvensional itu sebenarnya. Iya. Sekian, tapi sebenarnya yang menjadi titik fokus itu bukan pada imbalan dan sebagainya, tapi bagaimana kita berupaya untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan apa yang diatur, koridor yang diatur dalam agama kita, yang mana itu tadi bebas riba, bebas gharar masih, yang mana itu kan sebenarnya adalah satu hal yang dianjurkan, bahkan kalau riba itu bahkan diharamkan kalau dalam Islam. Nah, sehingga kalau riba kan kita dosa, kalau kita sebagai umat Muslim. Nah, bagaimana kita berupaya kalau kita masih mau, kan kita sebenarnya masih melakukan transaksi keuangan, tapi ya kita transaksi keuangan kita itu dilandaskan yang bebas riba dan sebagainya, yang mana itu dihalalkan oleh agama kita. Nah, sebenarnya yang harus jadi pedoman, yang harus jadi patokan itu. Nah, ini yang sebenarnya mungkin belum dipahami secara murni teman-teman atau oleh pelaku konsep keuangan syariah ini gitu. Itu sebenarnya menjadi kunci itu sebenarnya itu loh, bahwa motivasi kita dalam melakukan transaksi keuangan ini sebenarnya yang harus diluruskan, bukan pada instrumennya, tapi pada pada niatnya. Nah, dari situ makanya tadi ada akad, ada aset real dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya adalah apa? Itu sebenarnya alatnya yang mana itu bisa menjadi pendukung bahwa ini loh prinsip-prinsip keuangan syariah itu sebenarnya seperti ini. Nah,